Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menuntun mengarahkan kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26 firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan kepada segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu dan beri kebutuhanku. Kalau ada sekarang yang mengatakan kepada kita, "Mari, minta apa yang kau inginkan, kebutuhan-kebutuhanmu, bebas minta apa saja." Maka tentu kita akan daftarkan kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin kita akan mendaftarkan supaya kita kaya, supaya punya mobil, lengkap dengan supir pribadi kalau kita belum punya mobil. Supaya punya rumah, bahkan bukan hanya satu, bisa beberapa rumah. Tapi itu enggak produktif, nanti nggak ada tambahan. Karena itu punya perusahaan lah supaya bisa ada masukan lagi. Kalau sudah itu ada, itu hanya di sini aja supaya kalau bisa jalan-jalan keluar, punya pesawat terbang tersendiri. Apalagi punya pasangan hidup, barangkali bagi mereka yang belum punya, bagi pemuda ya. Kalau yang sudah, ya nggak perlu lagi kan ya. Yang diinginkan adalah supaya pasangan yang serasi, yang berbahagia. Apalagi daftarnya? Kesenangan-kesenangan kita apa? Mungkin kita akan daftar. Tapi memang harus pilih yang paling penting apa? Jangan salah pilih. Kalau hanya 3 yang harus kita pilih, yang terpenting apa? Seperti bila kita minta dari jin itu, yang ada di lampu Aladin itu hanya 3. Kalau salah ya habis kesempatan.
Jangan serahkan mintanya. Nah, saudara-saudara, perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di tepi sumur Yakub itu mempunyai kebutuhan juga. Apa kebutuhannya sehingga dia datang ke sumur itu? Ya, butuh air untuk keperluan sehari-hari. Dan karena itulah dia bertemu. Kebetulan Yesus ada di situ. Karena dia butuh air, dia datang ke sumur Yakub. Tapi kemudian setelah bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, ia butuh air, yaitu air yang hidup, supaya tidak haus lagi katanya, dan tidak usah lagi datang ke sumur Yakub itu. Apalagi dia rupanya seringnya datang pada pukul 12. Mengapa pada pukul 12 dia datangnya? 12 siang. Biasanya pagi atau sore orang datang untuk mengambil air. Ada masalah karena tidak ingin ketemu dengan yang lain. Jadi kebutuhan perempuan itu bukan hanya agar tidak capek datang ke sumur Yakub itu, karena dia kayaknya bangga dengan sumur itu, dengan nenek moyangnya itu Yakub itu. Seperti dikatakan, gak ada yang lebih hebat dari Yakub yang membuat sumur itu. Tapi supaya dia jangan dikata-katain orang, supaya dia tidak diomongin orang lain lagi. Jadi kebutuhan perempuan Samaria itu adalah supaya terlindungilah dia, itu kebutuhannya. Supaya tidak diomongin orang lain lagi lah dia. Karena dikatakan dia sudah 5 kali bersuami, dan yang ada sekarang bukan suaminya. Ini masalahnya dia. Nah, setelah bertemu dengan Yesus, apakah kebutuhan perempuan itu diketahui oleh Yesus? Apakah Yesus tahu kebutuhannya? Yesus tahu kebutuhan dari perempuan itu. Karena itulah dikatakan yang kita baca tadi. Nah, kalau gitu panggillah suamimu katanya. Karena disitulah masalahnya. Masalah dia di situ. Panggillah suamimu. Karena masalah tingkah laku yang lalu, itu masalah dia sehingga dia butuhkan tadi supaya terlindungi, supaya ya tidak diomongin orang. Tingkah lakunya yang dulu-dulu itu. Tetapi tetap Tuhan Yesus sayangi orang yang berdosa itu, kasih orang berdosa itu. Dan bukannya kita juga dikasihi. Apalagi yang seperti itu dikasih, apalagi kita. Bukan berarti kita lebih hebat dari dia. Tapi Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan memberikan kebutuhan perempuan orang Samaria itu. Iya kan? Tuhan berikan kebutuhannya. Walaupun dikatakan perempuan itu mengalihkan masalah jasmani, masalah air tadi itu ke masalah rohani. Yang mengatakan nenek moyang kami menyembah di gunung ini, Gunung Gerizim itu. Kamu orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Dialihkan. Tapi Yesus justru beri semua kebutuhannya, jasmani dan rohani diberikan juga. Jadi tidak hanya memberikan kebutuhan rohani, tapi juga jasmani, atau tidak hanya jasmani, tapi kebutuhan rohani juga diberikan. Dan itulah yang akan terjadi kalau kita mau bertemu dengan Yesus. Dan setelah pertemuan itu, perempuan itu nampak puas, nampak senang sekali atas pemberian atau berkat dari Tuhan Yesus itu. Apa berkatnya? Dia jadi tenang kayaknya, tenang dia. Dia tenteram dia. Dia bahagia dia. Itu yang mendorong dia tanpa disuruh membagi berkat yang diterimanya kepada yang lain. Dari mana kita tahu? Ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca, dia mengajak orang-orang sekampungnya untuk datang kepada Tuhan. Bahkan sepertinya tidak lagi butuh kebutuhan pertama tadi itu, yaitu air dari sumur Yakub itu. Maka kita baca tadi, tempayan ditinggalkan untuk pergi bersaksi karena sudah dapat yang dibutuhkannya, ditinggalkan tempayannya. Padahal tadi tempayan itu tempat air untuk dibawa pulang. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kebutuhan terpenuhi bila mau bertemu dengan Yesus. Kebutuhan terpenuhi bila mau bertemu dengan Yesus. Yesus tahu yang kita butuhkan. Apa persisnya yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu, Yesus tahu. Bukan air itu saja. Yang lain-lain ada penyebabnya tadi, sampai jam 12 dia datang di situ tadi.
Walaupun yang diminta A, tapi Tuhan beri lebih daripada itu. Nah ini, yang diminta A, tapi Tuhan beri lebih daripada itu. Luar biasa. Apa yang penting? Yang penting datang kepada Tuhan Yesus, bertemu dengan Yesus. Berarti itu apa? Ke gereja. Loh, ke gereja bagaimana? Gereja sekarang sedang acara ini, COVID-19 ini nggak bisa. Ya kan bukan gedung gereja yang paling penting. Tapi kitalah gereja itu. Ya, beribadah. Beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan, ya, kebutuhan kita terpenuhi, walaupun kebutuhan kita minta A, berdoa A, B, C, dan C, dan segala macamnya. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus meluruskan permintaan kita sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga dia berikan apa yang kita butuhkan. Yang penting datang, meminta datang, dia berikan apa yang kita butuhkan. Itu ya. Tapi ngomong-ngomong, apakah perempuan itu dapat juga suami yang keenam ya? Kayaknya itu tidak dibicarakan. Karena dia tidak butuhkan lagi yang seperti itu kayaknya. Coba aja, tadinya dia takut bertemu dengan orang lain. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, dia langsung bertemu dengan orang-orang. Dia tidak butuhkan lagi yang begitu, dia nggak sembunyi-sembunyi lagi. Dia nggak butuhkan lagi yang begitu. Tidak terpikirkan lagi kepentingan pribadi lagi. Tidak itu lagi yang dipikirkannya. Kepentingan pribadi, apalagi nafsu pribadi nggak pentingkan lagi. Lebih dari itu yang dipentingkannya. Yang dipikirkanlah kepentingan orang lain. Bagaimana supaya orang lain juga dapat berkat. Nah ini. Bagaimana supaya orang lain juga dapat berkat. Itu yang dipikirkannya. Karena itu tinggalkan tempayan. Kepentingan pribadi. Tapi bagaimana dia? Apakah tinggalkan kepentingan pribadi? Apa dia mendapatkan kesenangan? Senang juga dia, bahagia dia. Walaupun gak ceritakan dia tidak bersama-sama lagi dengan laki-laki yang keenam itu. Tapi senang juga dia, bahagia dia. Padahal tadi dia itu kan untuk kesenangannya. Sampai 5 kali kawin. Lalu yang keenam mau dibikin lagi. Tapi tidak lagi itu. Kalau dia bertemu dengan Tuhan, tidak kepentingan kita lagi yang kita pikirkan. Tapi kepentingan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu akan membuat kita bahagia. Bahagia dia, senang dia kelihatan. Dia berkomunikasinya dengan orang lain. Tadinya dia nggak bisa berkomunikasi. Karena jam 12 dia ke sumur, dia menghindar dari orang-orang lain. Setelah bertemu dengan Yesus, dia berkomunikasi dengan yang lain. Kebutuhan juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu membahagiakan dia. Tuhan tahu dan akan berikan kebutuhan kita kalau kita datang kepadanya. Dan Tuhan tahu keperluan kita, kebutuhan kita Tuhan tahu. Daftarkan sebanyak-banyak, Tuhan beri apa yang baik bagi kita. Tuhan pasti beri. Sebenarnya banyak juga yang kita minta, sebenarnya tidak kebutuhan kita. Tapi dia akan berikan kebutuhan kita. Dan itu akan membahagiakan bagi kita. Setelah Tuhan memberikan kebutuhan bagi perempuan Samaria itu, dia berbahagia. Bukan yang dicarinya yang didapatkan, tapi Tuhan tahu. Jadi, jangan-jangan kita cari, sebenarnya bukan kebutuhan kita. Karena itu kalau kita datang kepada Tuhan, dia tahu kebutuhan kita akan dapatkan kebutuhan kita akan berbahagia. Datang kepada Tuhan. Tuhan tahu dan akan memberikan segala kebutuhan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami untuk mengerti dan melakukan firman. Datang kepada Tuhan. Membuat kami mendapatkan kebahagiaan. Membuat kami mendapatkan keperluan kami, kebutuhan kami. Dan mendorong kami juga untuk memberitakan kepada yang lain. Supaya yang lain mendapatkan kebutuhannya dari Tuhan. Bimbing kami melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.